Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi sensor pengalaman manusia. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurul Hikmah, dengan NPM 2020215790003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Sakila Nurfitriani dengan NPM 20221500026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Sugihati, NPM 2012121579011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darni, NPM 2018-2157-9002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Damayanti, NPM 202021500004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarwa dengan NPM 2020215053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Rizaldi, NPM 2021570003. Saya Novi Sulistiowati dengan NPM 2021-215-79001. Saya Vin Ernawati, NPM 20212500038. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam fungsi sensor pengalaman manusia, terdapat alat sensori dan alat memori. Saya akan menyampaikan mengenai alat sensori. Alat sensori berfungsi untuk menerima rangsangan dari dalam maupun luar diri. Sensori adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Sensori adalah stimulus atau sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat. Stimulus masuk melalui panca indera. Stimulus yang sempurna memungkinkan seseorang untuk belajar berfungsi dengan sehat dan berkembang dengan normal. Ada 4 komponen yang penting dalam sensori, yaitu stimulus, kemudian reseptor, konduksi, dan persepsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai stimulus. Stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Sistem sensori adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat. Yang kedua adalah reseptor. Organ atau sel yang berguna untuk menerima stimulus atau rangsang. Dengan menggunakan alat ini, sistem saraf mengenai perubahan dari beragam bentuk energi, baik itu pada lingkungan sekitar, di dalam maupun di luar. Nah, yang ketiga itu adalah konduksi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu persepsi atau proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Selandia selanjutnya mengenai saraf sensori dan faktor yang memengaruhi proses sensori. Yang termasuk saraf sensori yang pertama, olfaktorius, menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua, optik, menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Dan yang ketiga, vestibulo-oclearis, sensori sistem vestibular, mengendalikan keseimbangan dan sebagai sensori koklea, yaitu menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi proses sensoris. Yang pertama, keadaan indera yang sehat dan sempurna. Yang kedua, perhatian yang tertuju pada objeknya, yang memudahkan persepsi dan apabila perhatian kurang, akan mengganggu konsentrasi sehingga proses sensori tidak sempurna.
Yang ketiga, rangsangan yang sangat lemah ataupun sangat kuat memengaruhi saraf sensori. Fungsi sensor pengalaman manusia yang kedua yaitu alat memori. Alat memori di sini berfungsi menerima rangsangan dari alat-alat indera dan membentuk bayangan rohaniah atau bayangan objek yang disajikan dari dalam maupun luar objek. Begitulah penjelasan dari saya alat memori. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis memori. Di sini ada 6 jenis memori menurut Sandrock dan Jeggi. Jenis memori yang pertama yaitu memori jangka pendek atau short term memory. Memori atau ingatan jangka pendek adalah suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Ingatan jangka pendek disebut juga working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang. Informasi tersebut disimpan secara akustik atau lewat bunyi yang dikeluarkannya, lebih daripada secara visual atau lewat penampakannya. Memori jangka pendek dapat mencerminkan kemampuan dari pikiran manusia yang dapat menyimpan seberapa informasi dalam waktu yang relatif singkat dan terbatas. Ada kemungkinan bahwa tidak setiap ide sementara itu dapat diakses, bahkan dalam keadaan sadar sekalipun. Sebagai contoh nih, sesuai konsep tadi, jika Anda berbicara dengan seseorang yang memiliki aksen asing atau logat daerah yang berbeda, maka secara tidak sengaja Anda terpengaruh dan mungkin mengubah cara bicara Anda mengikuti aksen mereka. Maka Anda dipengaruhi oleh alam bawah sadar Anda dan itu tidak dapat dikontrol. Jenis yang kedua yaitu memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang adalah suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Memori jangka panjang merupakan penyimpanan yang luas dari pengetahuan dan catatan dari peristiwa sebelumnya. Memori jangka panjang bertambah seiring bertambahnya usia selama masa pertengahan dan akhir kanak-kanak. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita hidup dalam dua dunia, yaitu masa lalu dan masa sekarang. Kemampuan untuk dapat mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Nah, kapasitas yang dimiliki memori jangka panjang tidak terbatas. Informasi dalam jumlah yang sangat besar yang tersimpan dalam memori jangka panjang memungkinkan individu untuk belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan identitas diri dan sejarah kehidupan. Lanjut ke jenis memori yang ketiga, yaitu memori sensor. Nah, memori sensor adalah proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik. Memori sensor merupakan istilah yang merujuk pada memori yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan. Sebagai contoh, ketika membuat suatu masakan, tentu tidak melakukan kesalahan 2 kali ketika ingin memasukkan bumbu ke dalam masakan, ya. Jadi tidak melakukan kesalahan 2 kali ketika memasak, gitu, karena dia sudah ingat. Nah, jenis yang keempat yaitu memori implisit atau prosedural. Nah, memori jenis ini merupakan memori mengenai cara melakukan sesuatu, seperti cara menyisir, menggunakan pensil, dan lain sebagainya. Memori prosedural ini juga disebut memori implisit karena apabila suatu kemampuan telah dimiliki seseorang, maka kemampuan tersebut tidak lagi memerlukan pemrosesan secara sadar. Memori implisit adalah pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek yang memengaruhi tindakan dan pikiran yang dilakukan tanpa usaha secara sadar. Jadi, memori implisit dipanggil kembali secara tidak sadar.
Selanjutnya, yang kelima yaitu memori eksplisit atau deklaratif. Kebalikan dari sebelumnya, pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek secara sadar disebut dengan memori eksplisit. Contohnya, ketika seseorang ingin menceritakan masa lalunya kepada orang lain, maka yang dilakukannya adalah secara sadar memanggil kembali informasi-informasi masa lalu di dalam ingatannya. Nah, yang terakhir memori flashbulb. Memori jenis ini merupakan memori pada situasi di mana seseorang untuk pertama kalinya belajar atau mencoba sesuatu yang sangat berkesan baginya atau yang secara emosional menyentuh perasaannya. Selanjutnya adalah fungsi memori. Memori memiliki fungsi khusus dan peranannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari memori. Yang pertama adalah memasukkan informasi dalam ingatan atau encoding. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian diubah menjadi sifat memori organisme. Yang kedua yaitu sebagai alat penyimpanan atau storage. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut disebut juga traces memory. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan atau retrieval. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan memori. Berdasarkan fungsi memori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tahapan memori adalah yang pertama, yaitu penyandian atau memasukkan pesan ke dalam ingatan atau memori. Penyandian ini mengacu pada cara individu mentransformasikan input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental dalam memori. Lalu, yang kedua, tahapan memori yaitu penyimpanan. Penyimpanan ingatan ini mengacu pada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan ke dalam memori dan kemudian mempertahankan ingatan tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, tahapannya yaitu mengingat kembali atau pengulangan. Pengulangan ini mengacu pada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori. Jadi, tahapan memori ini selalu berurutan dan saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan dan selalu bergantung satu sama lain. Adapun contoh sederhana yang mungkin dapat dipahami dalam tahapan memori, misalnya dalam menggunakan mouse ini yang saya punya. Sebelumnya saya tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan mouse ini, tetapi karena ada seseorang yang memberitahu cara menggunakan mouse ini dan saya melihat menggunakan indera penglihatan dan juga mendengar menggunakan indera pendengaran, saya memperhatikan orang tersebut bahwa cara mengaktifkan mouse ini adalah dengan menekan tombol on off-nya. Ya. Nah, dengan saya melihat dan saya mendengar penjelasan dari orang itu, informasi yang disampaikan orang itu, maka saya berusaha mengingat, menyimpan informasi tersebut di dalam memori, dan kemudian ketika suatu saat saya ingin menggunakan mouse ini, saya mengingat kembali, mengulang, oh gimana ya cara menggunakan mouse ini,
Oh iya, tombol on off-nya harus dinyalakan dulu, baru bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, konsep sensor kejiwaan. Kejiwaan merupakan tingkat kecerdasan sifat dan perilaku, serta kepribadian seperti emosi, adaptasi, dan minat terhadap sesuatu, sebagai juga emosional yang dapat diterka dengan pikiran yang selaras menimbulkan gerak berupa tindakan. Konsep Freud yang paling mendasar tentang psikoanalisis adalah tentang ketidaksadaran. Menurut Freud, kepribadian manusia terbagi menjadi 3 lapis, yaitu yang pertama tidak sadar atau unconscious, yang kedua prasadar atau pre-conscious, yang ketiga sadar atau conscious. Komponen kepribadian, ID, ego, dan superego. Dalam perkembangannya, menurut Sigmund Freud, komponen kepribadian dibagi menjadi 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego yang memiliki tugas masing-masing. Namun dari ketiganya memiliki satu tugas yang sama, yaitu untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Komponen struktural yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ini dibagi menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan satu-satunya komponen dalam kepribadian yang memang sudah ada dari manusia itu dilahirkan, atau bisa disebut dengan kepribadian bawaan sejak lahir. ID ini berkaitan dengan naluriah seseorang. Naluriah yang menimbulkan kepuasan akan keinginan dan kebutuhan manusia. Jika keduanya tidak terpenuhi ini, maka akan timbul rasa marah dan kecewa. Sebagai contoh, Sinta di tengah pesta sedang kehausan, namun gelasnya kosong. Daripada ia menunggu pelayan untuk menuangkan air ke dalam gelasnya, ia mengambil minuman milik Pak Budi yang ada di sebelahnya. Sangat mengejutkan, bukan? Itulah contoh dari ID. Si Sinta ini ingin memenuhi kebutuhannya, nalurinya untuk minum, namun dengan caranya yaitu mengambil minuman milik Pak Budi. Inilah contoh dari ID, di mana Sinta ingin sesegera mungkin mendapatkan keinginan nalurinya, bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dalam dirinya. Apabila itu tidak didapatkan, sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Seperti contohnya adalah rasa marah dan rasa kecewa. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan dunia nyata. Ego ini berkaitan dengan realitas, di mana pemenuhan kebutuhan manusia itu didapatkan atau diperoleh dengan pemikiran yang realistis atau dapat diterima oleh lingkungan sosial. Contoh ego misalnya, ketika Sinta kehausan di tengah pesta, namun gelasnya sedang kosong, ia lebih memilih untuk menunggu pelayan menuangkan kembali minuman di gelasnya yang kosong. Menunggu pelayan itulah merupakan usaha yang dilakukan oleh Sinta dalam memenuhi kebutuhan nalurinya, yaitu ketika ia sedang haus. Disitulah Sinta berpikir realistis. Kemudian superego. Superego ini merupakan komponen kepribadian yang memiliki fungsi untuk menampung semua standar cita-cita dan moral. Jadi superego ini bertindak untuk menekan impuls-impuls dari ID yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Sebagai contoh misalnya, Andi ingin mencuri kamera milik Budi di situasi yang sepi. Namun, hati kecilnya berkata bahwa tindakan mencuri itu adalah tindakan yang tidak baik. Itulah maksud contoh dari superego berfungsi menekan ID yang bertentangan dengan norma dan sosial di masyarakat. Simpulan, sensori adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam ataupun luar tubuh. Sistem sensoris adalah sistem penghantar rangsangan dari reseptor ke pusat. Memori berfungsi untuk menyimpan setiap rangsangan yang diterima sensorial dari pengamatan dengan menyimpan sebagai arsip rangsangan maupun sebagai kenangan. Alat memori berfungsi menerima rangsangan
dari alat-alat indera dan membentuk bayangan rohaniah atau bayangan objek yang disajikan dari dalam maupun luar objek. Memori memiliki fungsi khusus dan peranannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia, yaitu memasukkan informasi dalam ingatan, encoding, menyimpan, storage, mengeluarkan kembali, retrieval. Jiwa merupakan salah satu unsur non-materi yang juga ikut menyusun seorang individu dan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hal ini sangat terlihat dari segi kehidupan seorang manusia yang memiliki norma-norma psikologis yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya.